Gimana reaksi kamu pas lihat video viral yang muncul tentang pembulian yang dilakukan oleh geng Tai yang melibatkan salah satu anak dari presenter terkenal Vincent terhadap korbannya? Rasa kasihan sama korbannya, kasihan ya dia digituin, dia dikeroyok. Kenapa sih orang bisa sejahat itu? Ininya kamu bakal nyalain pelakunya doang. Tapi ternyata di balik itu ada fakta yang bikin kaget tentang korban, teman-teman. Fakta yang pertama, ternyata korban yang bernama Arlo ini diketahui di hari yang sama ketika dia dibully, malamnya dia sempat datang ke sebuah klub. Kalau dipikir nggak masuk akal, teman-teman. Orang yang secara emosional habis dibully, mana ada sih tenaga, mana ada sih rasa buat ke klub? Yang seharusnya dirasakan itu tertekan, dia takut dan semacamnya, tapi kok sempet-sempetnya dia datang ke sana. Kemudian yang kedua, ternyata korban ini pernah melakukan pelecehan seksual terhadap beberapa perempuan di kampus dan itu cukup terkenal. Fakta yang ketiga, bahkan korban pernah mengunggah foto sedang berhubungan badan dengan seorang perempuan di akun Instagramnya yang lain. Jadi bisa dibilang korban ini problematik. Fakta yang keempat, ternyata di video yang kita lihat itu sudah terjadi persetujuan antar kedua belah pihak. Ceritanya si korban ini yang bernama Arlo, dia tuh pengen masuk ke geng Tai. Nah, untuk masuk di geng Tai ini salah satunya syaratnya harus lolos dari ospek. Nah, bentuk ospeknya itu seperti video yang kita lihat. Jadi bisa dibilang keduanya sama-sama saling setuju terhadap itu, pun tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Karena dengan alasan apapun pembulian itu tidak baik dan tidak boleh. Nah, di video ini apa yang aku sampaikan adalah alasan dari kenapa korban kok bisa jadi drama king kayak gitu ya. Dari beberapa fakta yang aku sebutkan tadi, dia pernah melakukan pelecehan seksual, bahkan dia bangga banget mengumbar itu ke orang-orang. Bahkan ada di TikTok tuh teman-teman buktinya, dia merating beberapa perempuan yang pernah dia ajak berhubungan seksual. Jadi dia memperlakukan perempuan seperti halnya barang yang habis manis sepah dibuang. Like what? Gitu kan. Jadi alasannya yang pertama tentu faktor pola pengasuhan orang tua. Pola pengasuhan orang tua ini sangat penting sekali untuk menentukan karakter korban. Nah, apa yang terjadi kalau hasilnya seperti ini? Biasanya pola pengasuhan orang tua yang dilakukan kalau korbannya seperti ini adalah pola pengasuhan yang manjain anak. Seperti yang kita tahu kalau korban itu adalah anak orang kaya. Biasanya yang terjadi apapun yang dia mau bakal dikasih dan semacamnya. Nah, ini adalah pola pengasuhan yang toksik banget, teman-teman. Apalagi orang tua suka belain anaknya meskipun anaknya salah. Jadi dia merasa selalu benar. Selain pola pengasuhan orang tua, yang gak kalah pentingnya adalah sumber rezeki seseorang. Kita nggak tahu ya sumber rezeki dari orang tua korban itu seperti apa, atau orang tua pelaku itu seperti apa, kita nggak tahu. Tapi kalau rezekinya baik maka akan menghasilkan kebaikan, tapi kalau rezeki sumbernya dari keburukan maka hasilnya juga akan menimbulkan keburukan. Kemudian yang nggak kalah penting lagi adalah bagaimana lingkungannya. Karena anak gak bisa 24/7 sama orang tua terus, dia pasti juga main sama teman-temannya. Seperti halnya di case ini, bisa dibayangkan lingkungannya seperti apa sampai anaknya seperti itu. Nah, tambahan dikit teman-teman, salah satu dampak buruk dari manjain anak itu hanya bikin anak jadi nggak pede. Nah, salah satu buktinya adalah pada korban ini. Kalau memang dia ngerasa percaya diri, ngapain dia repot-repot buat masuk ke geng untuk mendapatkan pengakuan? Karena disebutkan kalau geng Tai ini cukup terkenal ya di Binus. Jadi kalau misalnya masuk ke geng situ, mungkin orang punya pandangan yang berbeda ke dia, jadi berkuasa dan semacamnya. Padahal nggak perlu. Kalau orang pede nggak perlu kayak gitu. Karena dia merasa cukup terhadap dirinya, dia ngerasa aku merasa cukup terhadap diriku, ngapain aku dapat pengakuan dari orang lain? Aku nggak memerlukan itu. Jadi seperti itu teman-teman. Semoga apa yang aku sampaikan ini bisa memberikan manfaat. Dan tambahan penting buat kita, kalau kamu lihat berita apapun di sosial media itu jangan langsung percaya hanya karena satu kali lihat aja. Kita perlu berpikir kritis dan cari tahu ini sebenarnya kondisinya kayak gimana sih. Jangan sampai kita menghakimi orang yang nggak salah dan membela orang yang salah. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat dan kita dilindungi dari keburukan dalam bentuk apapun. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.